nggak kayak pondok pesantren yang mbakku itu apa namanya Al-Iman Bulus. Nah, Al-Iman Bulus itu pondok besar, jadi mungkin ya Hani mungkin di situ ya kali, tapi nggak tahu sih. Lanjut mungkin gue what the ini gimana jing. Nah kayak gini lebih enak. BTW tentang Hani itu gue cuma tahu-tahu aja sih, gue cuma nyelip ke komunitasnya, gue nggak terlalu ngikutin video Hani, gue cuma nyelip dan gue kaget ketika dia denger dia mondok di Jawa Tengah. Kemungkinan kalau gue mondok ketemu dia ya what the hell mah ya adalah gue ngomong sendiri kayak orang gila ini. Pas sekalian gue cerita ya pengalaman gue di pondok. Jadi apakah harus gue ceritain? Harus mungkin. Nah jadi pengalaman gue di pondok tuh kan sebenarnya dulu tuh gue harus itu apa masuk pondok di awal-awal. Gue harus masuk pondok tuh di tanggal 10, tapi gue masuknya tanggal 12 Juni apa Juli ya? Juni kata yoiku lah. Nah kenapa gue masuk tanggal 12 Juni? Karena gue kataman guys. Apa itu kataman? Kataman itu apa ya, sebuah tradisi gitu lah, kayak yang di Jawa itu ada kataman. Jadi kataman itu yang tahu tak apa. Jadi kataman itu berupa tradisi ketika sebuah anak berhasil menyelesaikan juz Al-Quran, selesailah gitulah. Nah situ sebenarnya gue udah katam dari dulu, dari lama, tapi di waktu itu kondisi ekonomi gue lagi nggak baik-baik aja, gak cara bahasanya nggak ada duit lah gitu. Jadi ya gue telat. Sebenarnya gue udah katam tahun lalu, tapi gue baru katamannya tahun itu. Jadi ya gitulah. Dan pas awal-awal masuk ya gue rada-rada bingung kenapa gue masuknya itu asar. Nah asar itu ada kegiatan ngaji. Nah gue nggak tahu ngaji itu ngaji apa, ngartikan kitab atau ngaji apa gitu, gue belum tahu. Nah gue cuma ikut aja, gue cuma pakai sarung, terus ya pakai apa ya, baju
pada umumnya lah, baju muslim pada umumnya. Gue cuma ikut teman gue yang udah masuk, gue cuma ikut aja, ya udah gitu. Dan pas itu ya gue berarti itu, oh ternyata ini kalau sore ngaji ngartikan kitab. Nah waktu itu gue belum bisa nulis pegon itu tulisan Arab, tapi cara bacanya itu pakai bahasa gitu, bahasa Jawa. Nah jadi ya gitulah, gue belum bisa nulis pegon, tapi sekarang udah bisa. Nah terus di sana tuh jadwalnya itu ya nggak padat amat lah ya. Jadwalnya itu bangun tidur terus kan subuh. Nah sholat subuh bareng itu di aula. Setelah sholat subuh itu ada ngaji. Nah setelah ngaji ya istirahat lah, mau ngapain itu. Terus ya ada ngaji lagi, jam 7 ada ngaji. Nah itu jadwalnya sampai jam 8 rampung ngaji lah, selesai ngaji. Nah terus setelah itu ya istirahat, mau ngapain. Terus ya sorenya gue ngaji sekolah setelah duhur. Tapi gue sholat duhur terus sekolah, terus ntar gue sholat duhur gue sekolah. Nah istirahat ya kadang-kadang nggak istirahat sih, soalnya sore itu istirahatnya kadang-kadang cepet dan kadang-kadang nggak ada istirahatnya. Jadi kayak pulang sekolah terus sholat asar, habis sholat asar itu kan balik enggak gimana sih, ya pokoknya sholat asar terus balik, siap-siap ngaji sore. Ngaji sore yang tadi lah, itu tadi gua omongin. Nah terus ngaji sore itu ya setelah ngaji sore kita kan balik ke pondok, terus siap-siap sholat maghrib bareng di aula. Nah setelah sholat maghrib di aula itu ngaji. Nah setelah ngaji ya sholat isya. Setelah sholat isya kan kita balik ke pondok, siap-siap terus madrasah itu kayak ngaji tapi malam hari. Nah setelah madrasah itu kita bebas mau ngapain. Sebelum kita ya setelah isya kan itu kita pulang madrasah itu jam 9. Nah jam 10 itu kita lalaran itu kayak setoran hafalan gitu lah. Hafalan itu kayak akalamu walaftul mulak apa itu namanya, kitabnya matan jurumiyah. Nah di situ gue baru nyampe bab 2 kayaknya, yang lain udah pada bab berapa nggak tahu, kayak nggak ngurus. Nah ya habis larang ya udah kita semua tidur. Ada yang tidur di pondok, ada yang tidur di aula, ada yang tidur di joglo. Nah di situ ada joglo sih, tempat teman-teman gue nongkrong di situ ya. Mau di mana lagi kalau nongkrong mah, di kantin tertutup kalau lalaran. And yep, that's all. Nah dan ya gitu sih.
kalau menurut kalian itu masih padat, enggak, ini termasuknya ini cukup itulah, cukup lebih ada waktu istirahatnya daripada pondok lain. Katanya itu pondok lain itu lebih padat jadwalnya, kayak nggak ada waktu istirahatnya. Ya ada, tapi sebentar, palingan cuma makan terus ngaji lagi gitu. Kalau di pondok lainnya gitu lah, anjir, nyerita kayak kebanyakan Yeping cuk, anjay. Ini selesainya kapan sih? Bentar. Okidoki. What the fuck? No. Wow. Not. Nah, cerita apa lagi ya? Mungkin gak ada sih. Ya udah, lihat aja lah. Lihat gua. What the hell, ini harusnya gak ada. Tar. Set. Kalian bosan gak sih cuma lihat gue kayak gini doang? Ya pokoknya lihat aja lah. Gue emang lelet sih, soalnya gue masih tahap pembelajaran ya. Gue gambar itu masih tahap cuma buat iseng-isengan aja, nggak buat serius-serius amat ya. That's all. What the hell? Bentar. Kelihatan kebetulan. Nice. Harusnya itu ya.
Dan BTW emang gue itu balik pondok itu karena alasan gue sakit. Jadi gue sebenarnya itu lagi sakit parah, mungkin asam lambung parah. Jadi gue diberi kesempatan untuk pulang dari pondok, dan sebenarnya gue nggak dibolehin pulang karena nggak tahu sih besok gue dihukum nggak di pondok, tapi emak gue suruh nurut aja kalau dihukum, karena ya sebenarnya gue nggak dibolehin pulang. Ya tapi udah nurut aja. Dan soalnya di sana tuh gue sakit perutnya sakit banget sumpah. Gue nggak alay, gue nggak asal cerita, ini sumpah demi apapun ini emang sakit banget. Dan untungnya di rumah itu gue udah gantian, jadi gue udah bisa aktivitas seperti biasa. Dan ya nggak tahu besok gue dihukum atau enggaknya, gue harus nurut. Dan ya semoga nggak berat-berat banget lah. Botak ya bodo amat gue, walaupun mungkin gue pakai gue harusnya pakai dipan, pantesan cu tebel. Gue pakai pen kasar, gak di pen ternyata. What the ntar coba gue lihat. Wow, terlihat kurus, kurang makan. Susah banget cok. Aman.